Halo teman-teman, ketemu lagi sama Bu Arum. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Baik, Bu. Baik. Udah Siap buat belajar pagi ini? sudah. Oke, siap ya. Udah disiapin ya bukunya, alat tulisnya sebelum kita mulai. Ayo silakan disiapin dulu. Bu Arum kasih waktu 1 detik. 1. Cukup ya? Oke, kalau gitu karena sudah pukul 7.30, jadi Bu Arum mau mulai kelasnya sekarang. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita seperti biasa ya berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Meta ya? Ya, silakan Meta, boleh dipimpin doanya. Baik, kepada teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Meta sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini juga jadi berkah buat teman-teman ya. Amin. Oke, kita mulai pembelajaran dengan teman-teman harus tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini tuh apa aja sih atau apa aja yang akan kita pelajari. Yang pertama, hari ini kita akan membuat model matematika dari permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Tapi sebelum mulai banget ke pembelajaran nih, Bu Arum mau tanya coba, semuanya di sini asalnya dari mana sih? Ada nggak yang dari luar Bandung gitu? Ada, Bu. Siapa? Bu. Saya, Bu. Anissa dari mana asalnya? Dari Aceh, Bu. Oh, jauh banget ya, mantap. Berarti memang siswa Lab School UPI ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada lagi yang paling jauh selain Anissa? Nggak ada. Oh, sisanya di Jawa Barat kayaknya ya. Mayoritasnya kayaknya masih warga Bandung gitu ya. Karena masih mayoritas warga Bandung, jadi Bu Arum mau tanya tentang makanan khas dari Jawa Barat. Kan Bandung itu di Jawa Barat ya? Coba, mana aja yang menurut kalian itu makanan khas dari Jawa Barat? Anotasi di layar, boleh? Bisa anotasinya? Oke, Metania udah. Ada lagi nggak nih selain yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan? Atau ada yang jawab di kolom chat nih, Virgi jawab di kolom chat, katanya yang itu, yang mangkoknya merah. Betul banget, Virgi. Oke, nice. Terima kasih teman-teman. Betul ya. Emang ini apa sih? Ada yang tahu? Ini makanan khas Jawa Barat. Emang ini apa namanya? Kalau di Jawa Barat? Seblak, Bu. Iya. Siapa sih? Di sini ada nggak yang suka seblak? Anggi. Oh, Anggi. Sama, Bu Arum juga suka seblak ya. Tapi jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering nggak baik. Kalau yang satu lagi ini namanya apa? Ini kesukaan adik-adik. Bakso aci. Betul. Bakso aci. Nah, ini adalah 2 contoh makanan khas dari Jawa Barat. Terus ngapain sih Bu Arum nih nanya-nanya tentang makanan khas Jawa Barat? Emang ada hubungannya sama materi kita hari ini? Ada dong. Bu Arum udah survei-survei di kantin UPI, di kantin lab school kalian, teman-teman. Nah, Bu Arum survei kemarin. Bu Arum survei harga-harga makanan yang ada di kantin. Ada tahu gejrot, ternyata ada mie ayam juga, ada soto, ada sate, dan ada bakso. Nah, coba teman-teman. Di sini ada Safa. Safa mau beli 2 mie ayam dan 1 porsi sate. Berarti kira-kira uang yang perlu dibayar sama Safa itu berapa? Berapa? Hayo. Dihitung dulu. 44.000, Bu. 44.000 dari Anissa. Oke, dari Metania
Tulis di layar 58.000. Oke, berarti ada perbedaan ya. Nice, nggak apa-apa. Coba kita hitung bareng-bareng ya. 2 mie ayam katanya. 2 mie ayam. 2 mie ayam itu berarti gimana cara hitungnya? Biar dapat harga 2 mie ayam. 2 dikali 14.000. 2. Kita kali dengan 14.000. Berapa 2 kali 14.000? 28.000. Betul sekali. 28.000. Lalu dia beli lagi satu porsi sate. Satu sate harganya 30.000 ya. Berarti 28.000-nya tinggal kita jumlahkan dengan 30.000. Hasilnya adalah 58.000. Iya, berarti hasilnya yang tepat adalah 58.000. Tidak apa-apa, kalau masih kurang tepat itu kan namanya kita belajar ya, jadi nggak apa-apa. Sama-sama belajar. Nah, tadi permasalahan Safa tadi teman-teman itu adalah salah satu contoh penerapan dari pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Tapi sebelum masuk ke situ, Bu Arum punya yang namanya ini guys, tadi persamaan linear dua variabel ya. Persamaan linear dari dua variabel tadi ada 2 mie ayam ditambah 1 porsi sate harganya 58.000. Kalau Bu Arum mau memodelkan dalam bentuk matematika, Kak, Bu Arum mau ubah dalam bentuk model matematika MTK gitu ya. Kira-kira di sini isi yang tepat apa ya? Ada yang bisa? Dimisalin dulu, Bu. Dimisalin dulu. Oke, apa nih yang dimisalin? Mie ayam sama sate. Mie ayam sama sate. Mie ayamnya dimisalin jadi apa? Jadi X boleh, Bu? Boleh jadi X. Satenya Jadi Y. jadi Y. Berarti Bu Arum bisa tuliskan di sini jadi 2X 2X ditambah 1Y. 1Y atau Y gitu ya, boleh. Nah, ini yang dinamakan sebagai persamaan linear dua variabel. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Oke, udah ngangguk-ngangguk, artinya udah paham semua ya. Mantap. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dipotong aja ya Bu Arumnya ya. Nah, lanjut. Kalau ini PLDV. Selanjutnya Bu Arum punya SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel. Coba bisa lihat nggak ada perbedaan antara yang ini dengan yang ini? Apa bedanya teman-teman? Dari Anggi mungkin? Aku aja, Ibu. Oh, boleh. Meta ya. Meta mau coba, silakan Meta. Kalau yang sistem ini bentuk modelnya ada 2. Bentuk modelnya ada 2. Apanya yang ada 2? Model matematika. Oh, model matematikanya ada 2 ya. Yes, 1, 2. Tapi kalau yang sebelumnya, yang PLDV, Cuman ada 1, Ibu. iya cuma ada 1, teman-teman. Jadi bedanya tuh ternyata di jumlahnya ya. Jumlahnya kalau misalnya PLDV itu cuma 1, tapi kalau sistem itu ternyata 2. Dan boleh juga lebih dari 2. Karena ternyata pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel itu adalah sistem. Nah, sistem itu artinya membuat satu sistem ya, teman-teman. Satu sistem itu artinya punya lebih dari satu persamaan. Nah, jadi punya nilai variabel yang sama di kedua persamaan. Jadi persamanya boleh 2 dan variabelnya harus sama. Kalau di sini XY, berarti yang kedua juga harus XY. Gitu ya. Terus persamaan artinya dia harus ada tanda sama dengan. Kan persamaan gitu ya, berarti tandanya sama dengan. Kalau linear, linear artinya pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Pangkat tertinggi variabel tuh yang mana sih? Yang mana teman-teman? Kalau misalnya Bu Arum tulis seperti ini, 2x kuadrat plus y sama dengan 5. Ini termasuk PLDV atau bukan? Bukan, Bu. Bukan. Kenapa bukan? Nah, Karena pangkat tertinggi variabelnya 2.
100 buat teman-teman. Karena pangkat tertingginya 2 ternyata ya. Jadi ini belum tepat karena syaratnya pangkat tertinggi variabelnya itu cuma 1. Dan yang terakhir, 2 variabel artinya di dalam PLDV itu memiliki terdiri dari 2 variabel. Tadi ada X, ada Y. Atau kalau di permasalahan yang tadi ada variabel satunya adalah mie ayam gitu ya. Variabel keduanya itu adalah 1 porsi sate. Begitu. Sampai sini dulu ada yang mau tanya atau sudah aman? Kalau sudah aman dan tidak ada yang mau bertanya, baru lanjut. Aman, Bu. Mantap. Sudah aman ya? Oke. Nah, ternyata teman-teman, untuk sistem persamaan linear 2 variabel ini bisa kita selesaikan. Bisa kita selesaikannya tuh gimana, Bu? Jadi, misalnya, Bu Arum tadi kan punya 2 gitu ya, punya 2 persamaan. Ternyata bisa kita cari X-nya berapa, Y-nya itu berapa. Dengan cara apa? Dengan cara, ada 4 cara. Dengan metode grafik, yang pertama. Yang kedua itu dengan metode eliminasi. Yang ketiga itu substitusi. Dan yang keempat itu adalah campuran. Tapi, hari ini Bu Arum mau fokus ke satu dulu aja. Nggak usah banyak-banyak, kita belajar satu dulu aja tentang metode grafik. Oke? Siap semuanya? Siap ya? Siap nggak siap? Harus siap. Oke, baru lanjut ke sini. Nah, ada permasalahan nih teman-teman. Baru mau minta satu teman-teman deh, salah satu dari teman-teman untuk membaca permasalahan. Coba secara sukarela siapa dulu yang mau? Oh, Virgi, boleh. Silakan Virgi dibaca permasalahannya. Alia, Hani, dan Shiva sedang berkumpul bersama di rumah Alia untuk mengerjakan tugas kelompok. Lalu di tengah pembelajaran mereka lapar dan ingin membeli makanan. Mereka memutuskan untuk membeli seblak dan bakso aci. Alia memesan 1 seblak dan 1 bakso aci. Hani memesan 1 seblak dan Shiva memesan 2 bakso aci. Lalu mereka membayar dengan total 60.000. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Oke, terima kasih Virgi. Sudah dibaca permasalahannya nih teman-teman sama Virgi. Kalau teman-teman lihat dari permasalahan yang tadi udah Virgi baca, ini merupakan PLDV atau bukan? Bukan. Bukan. Oke, kenapa nih bukan PLDV, Anissa? Karena ada 2 persamaan. Persamaan Alia dan persamaan Hani. Ada persamaan Alia dan gimana? Iya, karena ada apa ya? ada 2 Variabel persamaan. satunya. Variabel satunya seblak. Variabel satunya seblak. Oke. Variabel keduanya Bakso aci. bakso aci. Iya, betul banget. Jadi ini merupakan contoh dari PLDV ya, teman-teman ya. Mana variabelnya ada 2. Variabel pertama itu seblak dan variabel keduanya adalah bakso aci. Dan ini ada harganya juga nih tadi. Alia dan Hani dan Shiva juga membeli bakso aci dan juga seblak. Harganya 60.000. Sekarang untuk melanjutkan penyelesaian dari permasalahan ini, Bu Arum punya LKPD. Tapi sebelum itu kita berkelompok dulu ya. Berkelompoknya seperti biasa yang udah dibentuk sebelumnya ya, teman-teman. Udah tahu kelompoknya masing-masing ya? Udah, Bu. Udah. Oke. Anissa tadi sama Falah ya. Anggi sama Virgi dan ada Meta juga sama Farhan. Silakan teman-teman, Bu Arum berikan waktu teman-teman untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bu Arum berikan linknya di kolom chat ya. Ada link yang Bu Arum kasih di kolom chat. Yuk silakan diisi dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan boleh juga. Boleh tanyanya langsung unmute
Boleh juga di kolom chat. Sampai mana pekerjaannya? Coba Bu Arum mau cek-cek keadaan kelompok masing-masing. Dari kelompoknya Anissa dulu, gimana, ada pertanyaan tentang ininya, tugasnya? Mau nanya, Bu, Ya, boleh. boleh. kan yang di LKPD langkah ketiga yang menentukan penyelesaian, itu kan ada titik potong ya Bu ya. Betul. Berarti itu harga satu satuannya Bu. Betul. Anissa, itu adalah harga satuannya dari titik potong yang udah ketemu ya. Udah ketemu sampai titik potong berarti. Udah Bu. Nice, oke. Boleh dilanjutkan ya, kelompok Anissa. Iya Bu. Kelompok lain, kelompoknya Anggi dan Virgi gimana? Sudah dikerjakan atau belum? Sudah Aman sampai Bu, mana? lagi dikerjain Bu. Oh, aman. Sudah sampai di permasalahan yang mana? Yang kedua Bu, Oh, yang kedua. Oke, aman ya? Ada pertanyaan? insya Allah aman Bu. Oke, kalau aman silahkan dilanjutkan. Baik Bu. Kalau kelompok Metania, bagaimana nih Metania dan Farhan? Aman Ibu. Aman, oke, aman ya. Udah sampai tahap mana Metania? Lagi gambar grafik. Lagi gambar grafik. Oke, siap kalau gitu. Kalau sudah aman-aman dan tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan ya teman-teman ya. Iya teman-teman. Karena udah info semua nih dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 katanya udah selesai semua. Good job semuanya. Udah berusaha. Tadi ada yang bertanya juga lewat kolom chat ya. Ada juga tadi kelompok Anissa yang lewat unmute. Nice. Semuanya udah selesai mengerjakan dan sudah masuk hasilnya di Ibu. Bu Arum sekarang mau meminta perwakilan dari salah satu kelompok aja untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Dari kelompok siapa yang mau secara ikhlas? Saya Bu. Kelompok Anissa. Boleh kelompok Anissa. Udah siap? Ya Bu, izin Ya, share Bu. screen. Mau share screen Ya, ya. oke. Bu Arum stop share dulu ya. Presentasikan ya dari yang pertama. Oke Bu. Mulai dari yang permasalahan 1 ya Bu. Betul. Nah, ini di permasalahan 1 kan Alia memesan 1 seblak dan 1 bakso aci. Hani memesan 2 seblak dan Syifa memesan 1 bakso aci. Jadi ada 3 seblak sama 2 bakso aci. Jadi kelompok kami itu memisalkan harga 1 seblaknya itu sebagai X, harga 1 bakso acinya itu sebagai Y. Jadi model matematikanya itu 3X plus 2Y sama dengan 60.000. Oke, sampai sini dulu. Baru mau tanya pendapat dari kelompok lain, kelompok 2 dan 3, bagaimana? Apakah setuju dengan Anissa dan kelompoknya? Setuju Bu. Oke, Andi setuju. Kelompok Metania? Baru yang permasalahan 1 Ibu. Iya, permasalahan 1. Sama Ibu setuju. Oke, setuju ya. Jadi silakan boleh dilanjut untuk permasalahan 2. Oke Bu. Untuk yang permasalahan kedua masih sama Bu, masih dimisalin harga 1 seblaknya itu X, harga 1 bakso acinya itu Y. Cuma karena di permasalahan kedua jumlah seblaknya itu cuma 2 dan jumlah bakso acinya itu 1. Jadi model matematikanya 2X plus 1Y sama dengan 35.000. Kelompok lain untuk permasalahan 2-nya juga masih sama atau ada yang berbeda? Dari kelompok Anggi, kelompok Metania. Sama Bu, sama Ibu. Sama ya? Ya. Oke, masih setuju nih. Berarti boleh dilanjut ke permasalahan ketiganya, Anissa. Oke Bu. Nah untuk permasalahan ketiga, pertanyaannya itu berapakah harga 1 seblak dan 1 bakso aci?
Nah, jadi yang pertama itu kelompok kami menuliskan dua persamaan yang diperoleh dari persamaan satu sama persamaan kedua. Kan yang permasalahan satu itu dapat persamaan 3x plus 2y sama dengan 60.000. Terus persamaan keduanya 2x plus 1y sama dengan 35.000. Nah, untuk mencari harga satu seblak dan harga satu bakso aci, itu pakai metode grafik. Oke. Nah, terus satu-satu dicari titik potongnya, Bu. Dimulai dari yang persamaan pertama dulu. Persamaan pertama kan 3x plus 2y sama dengan 60.000. Nah, dicari titik potongnya di sumbu X dan di sumbu Y. Ketika X-nya sama dengan 0, didapat Y-nya itu 20.000. Dan ketika Y-nya sama dengan 0, didapat X-nya itu 30.000. Jadi, titik potongnya itu 0,30.000 dan 20.000,0. Oke. Coba Bu Arum mau recheck sedikit. Kalau tadi kelompok Anissa katanya menemukan 0, titik potongnya itu 0,30.000 ya? Iya, Bu. Ini ya? Nah, boleh diterangkan nggak 30.000-nya itu dapatnya dari mana? Atau caranya gimana? 0,30.000 ya, Bu ya? Iya. Iya, Teh. Kan yang titik potong 0,30.000, 30.000-nya itu dapat dari mana? Itu kan ketika ketika Y-nya sama dengan 0, berarti kan nanti nilai X itu disubstitusi ke persamaan 3X plus 2Y ini, Bu. Nah, berarti kan 3 kali 0 itu 0. Oke. Ini ya? Berarti sisanya 2Y sama dengan 60.000. Ya. Berarti sisanya 2Y sama dengan 60.000. Boleh dilanjut? Y-nya sama dengan 60.000 dibagi 2, jadi 30.000. Oke, betul banget. Caranya udah tepat banget nih dari Anissa. Untuk kelompok lain, apakah sama dengan kelompok Anissa atau ada yang berbeda? Sama Ibu. Sama Ibu. Sama ya. Oke, kelompok Anggi dan kelompok Meta juga sepakat sama kelompok Anissa kalau jawabannya seperti ini. Oke, kalau gitu. Tapi ini baru mau nanya, ini 20.000 aja atau 20.000 koma sesuatu? Oke, berarti dikoreksi sedikit di sini ya, harusnya 20.000,0. Oke, nice, Anissa. Silakan dilanjut. Oke, yang selanjutnya yang persamaan kedua itu sama. Kita cari dulu titik potong di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Nah, ketika titik potong di sumbu X, itu kan Y-nya sama dengan 0. Didapat titik potongnya di 17.500,0. Dan ketika titik potongnya di sumbu Y, X-nya sama dengan 0, didapat titik potongnya 0,35.000. Oke, betul sekali. Oh, berarti ini harusnya 17.500,0. Bu, salah nulis. Oh, koma nolnya ketinggalan ya. Oke. Gimana dari kelompok lain? Ada yang ingin memberi tanggapan? Iya Bu, kalau aku 0,17.500. Oh, kalau kelompok Anggi menulisannya 0,17.500. Ini ya? Oh iya. Iya. Kira-kira yang tepat yang 17.500,0 atau yang 0,17.500?
Oh, yang atas ya, Bu. Mana, Bu? Iya, Iya, kenapa Bu. yang atas yang tepat? Karena X dulu ya, Bu, baru Y. Betul banget. Good job, Oke. Anggi. Kita menuliskan koordinat itu X terlebih dahulu, baru Y-nya ya. Oke, terima kasih udah sharing ya, Anggi. Ada lagi dari teman-teman lain yang mau sharing jawabannya? Udah, Ibu. Sudah sama semua ya. Boleh dilanjutkan, Anissa. Oke, Bu. Selanjutnya langkah ketiga itu kan tadi udah didapat titik potong masing-masing dari persamaan satu dan persamaan kedua. Nah, dari persamaan satu titik potongnya kan 0,30.000 dan 20.000, 0. Jadi di sini sama di sini. Nah, terus ditarik garis persamaan 2 juga. Tadi kan didapat titiknya itu di 0, 0 berapa sih? 35. Oh, 0,35 gitu? 35. Oh, 0,35. Kan untuk persamaan kedua sama didapatkan tadi titiknya 0,35 tuh di sini dan 17.500 tuh titiknya di sini, ditarik juga garis dari kedua titiknya. Terus dari kedua garis itu didapat titik potongnya, Bu. Nah, titik potongnya itu tadi kata Ibu, titik potong itu harga satuan dari si persamaannya. Karena di sini kan titik potongnya itu kalau ditarik ke bawah itu kan 10.000. Kalau ditarik ke kiri itu 15.000. Jadi kelompok kami menentukan nilai X-nya itu atau harga satuan dari sebelahnya itu 10.000, harga satuan dari bakso aci atau nilai Y-nya itu 15.000. Oke, kelompok Anissa. Terima kasih Anissa yang sudah menyampaikan hasil diskusinya bersama kelompoknya ya. Oke, dari teman-teman lain, apakah ada yang berbeda jawabannya? Atau sama? Sama juga, Ibu. Sama ya. Berarti harga satu seblak itu berapa? 10.000. 10.000. Dan harga satu bakso aci 15.000. betul. Oke, teman-teman, silakan dibeli ya seblak dan bakso acinya ya. Boleh, harganya masih affordable, masih murah di kantong. Jadi bisa dibeli sama teman-teman. Pakai uang jajan. Oke, terima kasih Anissa. Dan teman-teman yang lain juga yang udah menanggapi. Kita Izin stop berikan. share, Bu. Oke, silakan. Ya, Bu Arum kembali lagi ke layar Bu Arum ya. Kita kasih aplaus dulu untuk Anissa dan teman-teman sekelompoknya. Dan juga teman-teman yang lain dong tentunya. Oke teman-teman, karena semuanya udah setuju dengan jawaban dari kelompok Anissa dan tadi juga udah saling menanggapi juga dan memberikan tanggapan, artinya teman-teman kan udah mulai paham tentang materi yang dipelajari hari ini. Sekarang kita coba tarik kesimpulan dari yang udah teman-teman pelajarin tadi gitu ya. Apa sih kesimpulannya? Nah, mulai dari pertanyaan Bu Arum dulu deh. Nanti boleh kalau teman-teman punya kesimpulan sendiri boleh. Tapi coba jawab dulu pertanyaan Bu Arum. Apa yang dimaksud dengan SPL Devi? Ayo. Aku mau. Anggi mau, boleh. Gimana tuh? Jadi sistem persamaan linear dua variabel itu merupakan suatu sistem yang mempunyai nilai variabel yang sama di kedua persamaannya, yaitu menggunakan tanda sama dengan pangkat tertinggi variabelnya itu yaitu 1 dan terdiri dari 2 variabel. Oke, betul. Tepat banget yang udah Anggi paparkan tadi ya. Jadi sistem persamaan linear dua variabel itu dia berupa satu sistem yang terdiri
dari dua variabel. Ada dua variabel ya, karena dv artinya dua variabel. Lalu selain itu pangkat tertingginya, betul, pangkat tertingginya hanya satu. Pangkat tertinggi variabelnya ya, itu satu. Karena linear. Linear itu artinya pangkat tertinggi satu. Dan dia memiliki tanda sama dengan, karena dia merupakan persamaan. Jadi pasti ada tanda sama dengannya. Terus, tadi kita udah belajar menyelesaikan SPLDV ya. Pakai metode apa tadi ya kita menyelesaikannya? Grafik, Ibu. Pakai metode grafik. Betul banget, teman-teman. Tadi kita udah belajar dengan metode grafik. Apakah cuma bisa menggunakan metode grafik? Enggak, Bu. Enggak ya. Tapi kita udah belajar belum yang lainnya? Belum. Belum. Nah, nanti kita belajar metode-metode lain tentang penyelesaian SPLDV di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Untuk yang ini kita belajarnya metode grafik dulu ya, karena tadi perkenalan juga tentang SPLDV-nya. Oke? Setelah ini, karena teman-teman nih kayaknya kurang gitu ya kalau misalnya belum diberikan latihan. Nah, jadi Ibu Arum mau berikan latihan supaya pemahamannya semakin mantap lagi. Ya dong? Iya dong. Nah, Bu Arum memberikan asesmen formatif atau soal latihannya melalui link yang Bu Arum berikan di kolom chat ya, teman-teman. Silakan dibuka linknya. Nanti silakan dikerjakan. 2 soal aja kok, nggak banyak-banyak, hanya 2 soal untuk teman-teman selesaikan. Bu Arum berikan waktu sampai jam 12 siang nanti. Dikumpulkan di linknya masing-masing, oke? Pakai nama masing-masing juga. Ada yang mau tanya dulu? Bisa ya untuk membuka linknya dan segala macamnya tentang soal latihan. Semoga semuanya udah pada bisa karena udah biasa juga kita menggunakan link tersebut. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Arum tutup, Bu Arum mau kita refleksi dulu sama-sama. Gimana sih pembelajarannya hari ini? Apakah ada kesulitan atau susah tadi? Terus gimana cara mengatasi kesulitannya? Nanti silakan teman-teman tuliskan refleksi teman-teman atau curhatan teman-teman di link yang Bu Arum berikan juga ya. Jadi linknya ada 2. Tadi yang pertama adalah link soal, yang kedua adalah link refleksi berupa Padlet ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengetik di situ. Oke, Bu Arum tunggu refleksinya juga ya teman-teman ya. Kalau refleksi kan cepat, jadi langsung habis kelas ini kalau bisa langsung diketik-ketik aja. Sip? Sip teman-teman. Aman? Aman. Oke. Halo aman-aman, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Bu Arum. Semoga pembelajarannya bisa dipahami sama teman-teman, bisa bermanfaat juga dong, karena kita kan sehari-hari itu ternyata menggunakan SPLDV ya, berkutik-kutik dengan SPLDV. Jadi semoga berguna juga dalam kehidupan hari-harinya teman-teman. Sekian dari Bu Arum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.